Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Liara Embongan. Yang penting vlog, manfaat dan mendidik. Sobat, saat ini saya lagi nongkrong bersama seorang mantan artis yang dulu pernah tenar di Belantika Musik Dangdut Jawa Timur. Dulu pernah mengalami ketenaran, keterkenalan, kemudian dalam kehidupan yang serba glamor. Saat ini kita coba untuk berbincang-bincang dengan dia, apa yang terjadi saat ini, kemudian apa yang dialami waktu demi waktu dari perjalanan karirnya sampai tahun 2021, di mana 1 tahun terakhir ini sudah seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia terkena imbas daripada COVID-19 ini. Dan tentunya saat ini saya jauh-jauh dari kota Surabaya untuk nyamperin sang mantan artis ini. Halo. Artis apa? Selamat siang Mas Bagong. Selamat siang Mas Reza. Santai Mas. Tambah ganteng ya Mas ya. Apa nih ya cocokannya sepi kena corona. Ya Mas, dulu pernah sempat jadi apa Mas, artis apa namanya? Master of Ceremony ya Mas. MC kondang. Mana itu? Cari ini wong Surabaya MC. Saya tak banter lah ngomongin cek mlebu kono. Dirungokno ae. MC ku piye Mas? Ngene iki ngomongnya mbek wong desa wis ngene iki. Ya Pak. Surabaya Mas. Tangane meneng ae, tangan. Yo. Oke. Ceritanya piye ya, Pak? Rada grog ya. Maksudnya apa ya? Cerita awal sampai tadi MC itu dari mana? Apakah dari hobi atau memang belajar jadi MC atau memang itu satu keharusan pekerjaan sampai Pak ceritakan? Nah sebenarnya sih bukan keharusan. Ya berangkatnya dari hobi Mas Reza, hobi dari kecil. Terus ya dulu kan masih suka dengerin radio. Ya kan kalau di kampung loh Mas, kampung dengerin radio, pas acara-acara ada siaran, itu kepingin Mas, kepingin ya besok aku tak kepingin kayak seperti itu. Memang udah ada hobi dari kecil itu Mas ya. Kebetulan ya keluarga juga dari mbah-mbahnya itu kan juga seniman. Nah kalau dulu orang di kampung itu nggak ada MC, adanya pelandang. Nah itu yang campur dari tayupan itu. Oh pelandang. Pelandang itu yang membawai semua acara itu namanya pelandang. Kalau sekarang ini MC atau pengarah acara. Sutradara. Itu mbak saya gitu. Terus ya mungkin ya karena sekarang ini udah nggak ada, jarang lah kesenian kayak apa pelandang itu. Akhirnya saya coba kembangkan jadi MC itu, belajar itu. Oh, berarti darah yang mengalir itu masih darah seni ya? Iya, insya Allah gitu. Bapak-bapaknya, mbah-mbahnya dulu seniman gitu ya? Iya, ludruk, wayang. Tapi pernah nggak merasakan menjadi ludruk Cak Bagong dulu? Kalau saya malah berangkatnya bukan langsung MC Mas ya, berangkatnya dari kesenian. Nah seperti itu kan tari Jawa Timur ngeremo itu. Bisa ngeremo ya? Itu berapa tahun yang lalu. Di belakang itu ada background sobat. Itu saya suka dulu, suka nari saya kalau ada acara Agustusan. Ngeremo itu satu tarian khas Jawa Timur. Ya. Nah, tarian pambuka khas Jawa Timur. Nah itu dulu kalau belum aktif di mengenal dunia MC saya nari. Berhubung di Surabaya, nari ini agak apa ya, nggak usum lah ya, apalagi cowok. Akhirnya saya coba belajar mengembangkan di dunia siaran. Nah waktu itu kita belajar siaran-siaran di radio-radio apa itu ya, komunitas lah Mas. Sambil kalau ada job-job manggung kita tampil. Sejak tahun berapa Mas Bagong menggeluti apa namanya dunia MC itu? Kalau nggak salah mulai tahun 2000 ini Mas,
2095 kalau nggak salah. Kalau nggak 85 itu. Ada tak 2095 itu. 2000. 1995. Iya, Sorry, wong koleng. Maklum. Halo ya. Turun ngopi ya, turun ngopi ya. Tangi turu langsung didatangi tamu-tamu yang ganteng-ganteng. Berarti sejak tahun 90-an lah ya. Sampai 2000-an ini. Tahun berapa? 90-an, 95, 98. Betul. Itu masih belajarnya Mas Reza. Terus kalau menurut sampean itu dari dinamika yang terjadi situasi demi situasi itu, Anda paling enak cari uang, paling apa ya? Di masa-masa kejayaan sampean itu tahun berapa? Seingat saya ini 1 tahun. Iya, antara 3 tahun yang lalu. Sebelum pandemi ya? Ya, sebelum pandemi. Nah, waktu itu kan kita masih di samping kalau lepas jam siaran radio, kita ada job-job panggung kayak MC, orkes, apa elektron itu. Nah, alhamdulillah itu waktu itu rame Mas Reza, siang malam gitu kita tampil ya. Walaupun gaji dikit, tapi yang penting tampil. Tapi sekarang ini sudah dikarenakan kondisinya ada COVID ini, aturannya nggak boleh ya. itu karena ada aturan, perizinan nggak dibolehkan ya balik asal. Berarti dulu itu pernah sempat kenal sama artis-artis kondang, artis-artis nggak kondang juga kenal ya Mas? Alhamdulillah mulai zamannya Mbak Inul itu kita sering bareng sama Mbak Inul. Mbak Inul, iki lho eleng MC-ne biyen ya. Mbak Inul kan dulu kan sering kita kasih job kalau di Sampurna, di Madura, di Rongkot itu. Saya ingat saya waktu itu zamannya masih 150 Mbak Inul itu. 150.000 itu Terus honornya. ke Madura itu ini ada kenangan kita main di Madura, Mbak Inulnya naik mobil, kita naik belum ada Suramadu, naik kapal ya. Kapal. Mbak Inulnya saya tunggu tapi ternyata udah nyabrang. Nah, saya lama nunggu gak datang, saya tinggal maunya. Gak taunya Mbak Inul tidur di pinggir jalan sama Mas Adam itu waktu itu. Nah itu ke Madura itu kalau nggak salah 250 Mas ya. Honornya Mbak Inul loh. Iya dulu. Bener lah Mbak Inul 250 honore biyen ya. Saiki wis larang Mbak Inul. Sama kita, sama orkes Jessica Rongkot. Iya. Itu waktu itu Mas Bagong jadi MC-nya. Terus ada artis lagi yang lain. Kalau teman-teman, alhamdulillah kayak yang lagi ngetop ya sebelum ada pandemi. Nah itu Mas Brudin. Pernah satu panggung sama Pak Brudin? Sering malah saya ajak Mbak Wiwi Sagita. Wiwi Sagita. Terus sama kalau Cak Sodik kita event-event di kafe ketemu bintang tamu di situ. Teman-teman lama itu. Nah, kalau Mbak Denis Arista. Banyak Mas, termasuk ini sekarang yang lagi ngetop itu. Via Valen. Pernah satu panggung sama Via? Bukan pernah aja, sering kan. Dulu kan Via itu bukan dulu ya. Sampai sekarang ini kan Via kan anaknya teman saya. Siapa Mas? Mas Arif. Dulu Melodi. Melodi ya. Mas Arif juga musisi ya itu? Iya, Mas Arif itu dulu sering tampil bareng aku dari kafe ke kafe, dari panggung ke panggung. Via masih belajar. Nah, kadang kita tampilkan. Kalau nggak salah waktu itu ya kita pernah aja Mbak Via di Rongkot juga. Saya tampilkan sama Sera dulu. Via Valen itu terkenalnya dulu namanya siapa? Tetap Via juga ya? Tetap, seingat saya tetap namanya Via Valen. Waktu belum ada lumpur lapindo itu saya sering ke sana. Bahkan sama ibunya sama bapaknya kita juga kayak saudara, teman baik. Bener loh Mbak Via. Iki lho kanca lawas lho muncul nang YouTube. Mas Arif. Lagi butuh support juga dia. Muga-muga Mbak Via Valen, Mbak Inul lah ana proposal merono eling kancane sing lawas. Alhamdulillah kemarin sempat saya silaturahmi diajak temen ke rumahnya Mbak Via waktu habis yang rumah baru apa rumah? Yang rumah baru. Itu saya berapa tahun sudah nggak pernah ketemu sama Arif. Papanya Via itu, Mbak Ida, mamanya Via itu. Nah, alhamdulillah kapan hari ke sana. Dikasih oleh-oleh sama Mas Arif sama Mbak Via itu. Sebelum ada kejadian musibah itu yang mobil itu ya sebelum itu.
Makanya begitu ada kejadian itu saya juga sempat kaget, Pak. Loh, oh iya ini aku pernah ke sana. Kalau menurut Mas Bagong, pengalaman dengan komunikasi dengan artis-artis itu sebenarnya seperti apa sih artis-artis tenar, artis-artis panggung? Kalau menurut Pak Bagong, apa sama dengan kita-kita yang di jalanan seperti ini? Kalau menurut saya sih, kalau teman-teman itu sebenarnya asik ya Mas ya, karena satu seprofesi, ya senasib seperjuangan. Jadi kalau artis-artis lama itu guyup gitu loh Mas. Nah, supaya jadi misalnya tanggapan ono cilik ya titik dan ono akeh didemroto. Sempat ya gitu sama Inul sama Via Valen titik edang pada kerasa sempat ya? Lek jare cak Bang, krepek gedang godho telo titik edang ki padha. Sampai biasa sering pakai dua nada itu ya, nada Bagong gitu ya. Kalau nama panggilan akrab Cak Bagong itu ya itu tadi Mas, kalau kita siaran di radio atau manggung, orang-orang kan sukanya sama Cak Bagong, bukan Saya sama coba aja Cak Bagong sampean apa ekspresikan umpama ini ada Via Valen atau Inul Dalasita mau manggung, mau apa, mau nyanyi. Wah, Sampean untuk memanggil artis ke panggung itu pakai dua suara gimana itu? Coba masih ingat gak itu? sebenarnya sih masih ingat karena lama, hampir 1 tahun nggak pernah pegang mic. Ya. 1 Tangannya tahun gitu nggak ya. pegang mic ini udah kayak beda lah, lali kabeh. Enggak, ya, coba Mas. ekspresinya aja. Nah, Inul, biasanya kan ada varian-varian gitu ya. Le Mbak Inul dulu waktu itu saya ingat dulu kan waduh Mbak Inul kan orangnya energik Mas. Jadi biar penontonnya itu sebelum Mbak Inul tampil menantikan tampilnya Mbak Inul biar suasana hidup. Iya biasanya Cak Bagong itu yang nyelingi. Coba Cak Bagong. Menarik ini. Kodong waduh bolong jera. Mbak Inul ayu mabyang. Iya. Godong waru. Bodang. Oh, godong waru bolong-bolong. Mbak Inul ayu Moblong. Moblong ini awak ini lho. Oh, Goyangannya ngeber. Sik menangi gayangane Mbak Inul ngeber ya. Kalau Mbak Inul waktu itu memang orangnya energik Mas. Jadi semua teman-teman kalau pas kita undang Mbak Inul senang. Suasana panggung hidup, penonton juga terasa ikut terbawa suasana energiknya. Goyangannya energi. Ini jadi Dari awal, dari dulu saya tahu itu. Jadi belok ke Mbak Inul. Kalau Mbak Inul dulu dengan Mbak Inul sekarang menurut Pak Bagong ya? Saya terakhir ketemu Mbak Inul tuh udah Terus kamu moblong mana ya? Tambah moblong. Lek jarine Cak Bagong kan bolong-bolong, moblong iki wis monyor-monyor. Ya alhamdulillah sampai sekarang ini kalau ketemu waktu kita di salah satu kafe Surabaya Mas, waktu itu kan Mbak Inul sering kunjung di situ. Kita pas ada jadwal MC di boleh rasa sayang ya. Itu terakhir ketemu di situ. Ya masih akrab sama teman-teman, masih baik. Gak lupa masa lalu. Iya walaupun beliaunya tuh sekarang ini sukses di Jakarta, tapi kalau ketemu teman-teman di Surabaya, di Jawa Timur ini masih tetap seperti dulu. Bahkan yang saya tidak pernah lupakan itu biasanya nyuwun sewu. Kalau dapat saweran gitu, wis sampean demen arek Cak Bagong wis kayak arek wis. Nah, itu. Gitu ya. Iya, makanya kadang-kadang Cak Bagong bilang, "Wis tak dongaknya ke rezekine ndak." Ngono. Jadi solidaritasnya masih tinggi ya. Ya, memang jiwanya seperti itu Mbak Inul. Oke, jadi rasa-rasan Mbak Inul ini gak apa-apa masalah. Apa kabar Mbak Inul? Masih ingat nggak sama saya? Jadi bagian dari historinya Cak Bagong Arli. Aku dulu pernah dicela itu juga. Dicela itu sama Mbak Inul. Ya itu tadi Mbak Inul nunggu di belum ada Suramadu itu apa Mas Perak ya? Perak. Nah, Kamal Perak. Iya kan nyabrang tuh. Jadi saya sudah dari pagi di situ nunggu Mbak Inul. Ternyata Mbak Inulnya sudah mencolot, udah nyabrang. Nah akhirnya tunggu-tungguan takut telat kita berangkat. Nggak taunya pas kita berangkat itu di daerah mana Kamal ya Mas ya. Kok ada mobil di samping itu kok berhenti kok kayak mobilnya Mbak Inul. Begitu saya lihat, oh iya Mbak Inul nunggu situ. Akhirnya saya dicela tuh, tapi bercanda Mas. Sampai tak nih kan mau. Jangan bercanda. Bercanda bukan bercanda ya, bercanda. Nah, tapi habis itu kita tampil bareng-bareng asik Mas. Alhamdulillah lah sekarang Mbak Inul sudah sukses walaupun nggak pernah ketemu. Mas Cak Bagong,
dari hari ke hari teman-teman kan banyak yang saat ini nggak manggung ya. Iya. Dari karena apa, teman-teman artis itu sudah dibatasi oleh peraturan manggung Iya, nggak boleh, jam betul. sekian nggak boleh. Protokol kesehatan. Itu pengaruh nggak sama sampean masalah dompetnya apa masalah banyak gimana itu Mas? Kalau ini Mas yang jawabnya ini sebenarnya nggak tak jawab, sampean udah tahu. Enggak, kan aku butuh pengakuan dari Gitu ya. sampean juga. Ya yang pasti biasanya kita ada job kemarin-kemarin tuh dipending bahkan dibatalkan dikarenakan memang nggak ada perizinan Mas. Jadi ada beberapa job yang sudah saya terima ini harus batal, ya otomatis nganggur Mas. Nah terus kafe, jadwal kita di kafe-kafe teman-teman itu bahasanya kalau sini ngamen Mas. Ngamen itu ya saoleh lah Mas. Nah itu pun sekarang kan nggak bisa aktivitas teman-teman. Otomatis teman-teman termasuk saya ini ya kena dampak imbasnya itu ya dari segi dompet, keuangan, pemasukan udah nggak. Waring ngono ya wis ana. Balik asal Mas kadang yang nang proyek ya ngecat ya ono. Masuk artis so ngecat. Nah, Tapi aku lihat penampilan sampean ini loh kok ya. Apa mari dadi artis terus kena pandemi apa beralih menjadi dukun atau oh gimana? bukan. Gimana? Ini pun juga seperti yang awal tadi Mas Reza, saya kan orangnya ya jiwa seniman. Sebelum ada booming waktu itu ake-ake, batu ake itu saya sudah punya. Cuma saya nggak tahu ini namanya batu ake apa untuk aksesoris. Oh, aksesoris. Aksesoris saja. Bukan untuk apa itu? Klenik-klenik. Oh, enggak. Dodolan keris, dodolan aku udah akeh loh. Enggak. Kalau kayak gitu tuh kita selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan atau rezeki kan yang kuasa. Bapak Kang, sampean kan pandai untuk mengolah kata bersilat lidah ya. Sampean ada pesan moral enggak? Bersilat lidah piye? Ya ngomong akeh. Tak Akeh omongi. Tak ada lidah ngene koyo aku. Artinya sampean ada enggak pesan moral buat teman-teman saudara-saudara kita yang saat ini semua terdampak oleh pandemi? Iya. Teman-teman artis atau teman-teman entertain ini. Oh, gitu. Ya untuk teman-teman seprofesi, senasib, seperjuangan ya, sabar. Ya apa ya Mas ya, kita tetap semangat, tetap berkarya, yang pasti tetap berdoa dan menjaga kesehatan kan gitu Mas ya. Sama nak sehat sih. Alhamdulillah, amin. Mas yo job-joban sepi, Mas yo gak duwe duit, yang penting awake sehat. Sehat. Ini gak di rokok, gak di kopi, ya yuk ngopi bareng. Coba ngerti orang sing ngetiri rokok kemarin kan di-upload ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Jadi begitu kawan, ini mantan entertain ya, yang pernah merasakan glamornya dunia entertain. Dan hari ini semua pada merasakan bahwa pandemi 19 ini, COVID-19 ini sangat berdampak bagi teman-teman, bagi semua masyarakat. Ada satu lagi Mas Reza. Apa? Ya malah curhat ini ya. Gak apa-apa. Ya posisi kayak aja nangis gini, tapi aja nangis. Enggak, posisi kayak gini tuh kalau aku lihat-lihat di berita, di kabar-kabar kan ada kayak bantuan dari pemerintah itu, apa itu namanya Mas? Ya bansos. Bansosnya itu aku seneng tapi aku nggak pernah dapet. Kata boleh sando curhat tahu. Loh, padahal katanya KTP Surabaya, kakak Surabaya, apalagi terdampak pasti kalau teman-teman seniman kayak kita ini kan sudah nggak bisa apa-apa lagi Mas. Total nggak bisa tampil, total nggak bisa kerja. Nah pikir aku ya mungkin dapat itu tadi, ternyata gak dapet. Muka-muka Mbak Inul apa artis-artis yang lain menonton video kita, kemudian ada akses kepada teman-teman yang saat ini terdampak COVID, bisa kirim-kirim gitu lah, kasih akses untuk pekerjaan yang lebih baik daripada menganggur kan gitu ya. Oke, anak mana ya pesennya? Ya kalau saya pesennya cuman karena tadi ada Mbak Inul, ada Via Valen, ada Cak Protein dan teman-teman yang lainnya, tetap semangat, tetap berkarya. Oh iya ada salam dari Mas Kolis, Mas Kolis keyboard senior itu. Nah untuk Mas Reza juga. Semua kawan-kawan tetap semangat. Ya, yang pasti ya, insya Allah semuanya cepat berlalu. Ya. Banyak berdoa, jaga kesehatan. Yang penting sehat seger waras ya. Ya, itu adalah bagian terkecil ya, bukan bagian terbesar.
bagian molekul kecil yang ada di Indonesia, yaitu salah satu aktivis entertain yang hari ini saya sempat untuk berkunjung ke rumah kediaman Mas Bagong Arli, salah satu Master of Ceremony Jawa Timur, dengan gaya khas senimannya. Itu sudah kami share ke teman-teman semuanya, setidaknya memberikan informasi dan bisa berguna sebagai inspirasi Anda semuanya. Yang inspiratif dipakai, yang tidak inspiratif dibuang saja. Dari kawasan Surabaya saya melaporkan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali rek, di share rek. Share ben tambah gede channelnya. Oke, ini sih ya. Assalamualaikum.